Oke, kembali lagi di podcast atau tutorial bisnis ya, bikin website ya, website bisnis kecil gitu ya, website untuk UMKM menggunakan WordPress. Oke, kemarin kita sudah install WordPress-nya ya, kita sudah masukkan database dan akun lalu loginnya gitu ya, teman-teman seharusnya sudah paham, sudah ada di dashboard. Sekarang juga kemarin baru saja kita install temanya ya, tema yang sudah ada fitur keranjangnya, sudah ada fitur pembeliannya gitu ya. Jadi kita tinggal ganti-ganti tema tadi, tema kemarin gitu ya. Nah, sekarang kita setting dulu paymentnya. Sabar ya, kita belum ke proses desainnya karena kalau kalau settingannya belum selesai itu nanti takutnya kalian sudah desain tapi karena settingnya belum selesai kalian akan desain ulang gitu. Mindo gawe nih bahasa Jawanya gitu ya. Oke, sekarang kita setting payment dulu. Kita kembali ke dashboard ya. Teman-teman login dulu di WordPress-nya masing-masing gitu. Kita ada di dashboard. Lah, setelah kita kemarin install plugin-plugin yang ada di temanya shop kemarin tuh ya, itu sudah ada di sini, ada WooCommerce ya. WooCommerce di bawahnya ada produk sama pembayaran, ya kan? Lalu ada Elementor dan juga template-nya. Elementor ini nanti untuk bikin halamannya. Lalu ada temhangnya karena kita sudah install temhangnya. Intinya kalau kita install sesuatu yang ada di WordPress ya nanti mungkin bisa jadi tampil di dashboard sininya. Gitu ya. Ini ada WooCommerce, ada Elementor dan sebagainya. Oke, setting pembayaran, karena pembayaran itu masuknya di commerce ya atau di e-commerce, itu berarti kita masuknya ke WooCommerce. Kita klik WooCommerce untuk kita tahan dulu supaya keluar ini ya. Nah ini ya. Ini kita atur dulu guys. Kita menuju ke pengaturan WooCommerce. Kita klik ya WooCommerce, pengaturan WooCommerce atau setting kalau di bahasa Inggrisnya. Nah teman-teman bisa kasih alamat tokonya ya. Ini penting karena ini nanti kaitannya dengan kurir yang akan nyamperin jemput produk teman-teman ketika ada yang beli online gitu ya. Nah alamat harus kalian pilih ya. Ini saya klikkan agak random dulu aja ini sebagai contoh ya. Kalau teman-teman harus memasukkan alamat kalian yang asli. Nah karena ini kelompok ya, jadi silahkan koordinasi dengan kelompoknya. Rumah siapa yang nantinya akan dijadikan sebagai titik penjemputan produk oleh kurir gitu ya. Jadi tapi mungkin ada saran kalau rumahnya yang paling di tengah kota itu mungkin yang paling disarankan karena nanti bisa memangkas biaya pengiriman juga dan juga mempercepat proses kurirnya gitu ya. Kalau rumahnya agak di pelosok lah itu kan juga memperlambat proses penjemputan dan juga menaikkan biaya pengiriman ya. Karena tahu sendiri ya, biaya pengiriman kan tergantung lokasi juga. Kalau misalnya kota itu misal lebih murah gitu, bisa lebih murah dan juga bisa lebih cepat pengirimannya gitu. Beda dengan yang kayak rumah saya di Klaten itu ya, itu agak lama karena agak pelosok gitu ya. Tapi kalau salah satu dari kalian di kelompok itu punya alamat yang kota gitu, di tengah kota, itu silakan dipakai gitu ya. Oke, ini kita kita random dulu aja ya. Negara kita pilih Jawa Tengah Indonesia ya. Opsi umum lokasi penjualan kita jual di negara tertentu yaitu Indonesia dulu aja ya. Tapi kalau kamu mau jual jamunya ke Amerika atau seluruh negeri ya silahkan ya. Tapi saya rekomendasikan di Indonesia dulu aja. Lokasi pengiriman juga sama ya, kirim ke negara tertentu yaitu Indonesia. Kalau lokasi penjualan ini berarti lokasi toko kamu tuh jualnya di mana atau kamu tuh bukanya di mana, kan di Indonesia ya. Kirim ke negara tertentu Indonesia juga. Lokasi pelanggan standar ya terserah ya, ini belanja di lingkup negara atau wilayah aja terserah, tidak apa-apa. Untuk pajak ini nonaktifkan dulu karena kita masih belum punya pajak ya, kita masih UMKM, masih merintis gitu, masih belum berbentuk punya badan hukum gitu ya. Jadi kita kosongkan dulu aja, nggak apa-apa. Aktifkan kupon ya, jadi ini kupon nantinya untuk untuk teman-teman bikin promo gitu, jadi untuk kupon diskon gitu ya. Kalau kamu mau aktifkan terserah, kalau kamu enggak ya nggak apa-apa. Mungkin untuk mempermudah kita kosongkan dulu. Nah sekarang mata uang ini penting ya karena nanti terkait dengan yang tampil di website gitu. Kita klikkan rupiah Indonesia.
Posisi mata uang kita pilih di kiri karena Rp spasi berapa nominal ya, dan seterusnya. Pemisah ribuan koma atau desimal titik terserah ya. Jumlah desimal kita kosongkan saja atau kasih 0. Kalau sudah, kita simpan perubahan ya. Ini kita setting WooCommerce-nya dulu ya. Kalau sudah mungkin kita melanjut ke pembayaran guys. Di sini ya. Di sini ada, ketika di pengaturan atau di setting ya, ini ada umum, produk, pengiriman, dan pembayaran. Kita klik ke pembayaran. Ini silakan teman-teman nantinya silakan dicoba-coba dulu ya, diklik-klik dulu, tenang saja nggak bakal rusak guys WordPress-nya, dan masih bisa di undo gitu ya. Jadi silakan dicoba-coba dan dikepoin sendiri-sendiri lah. Kalau saya jelaskan satu persatu nanti takutnya nggak akan selesai ya. Jadi tetap teman-teman harus coba-coba sendiri. Oke, kita melanjut ke pembayaran. Pembayaran ini kalau di kalau di bahasa Inggris itu payment ya. Payment methods ya, metode pembayaran. Ini kita dikasih tiga pilihan umum ya, utama ya. Ada transfer bank langsung ya. Transfer bank langsung itu ya kayak kita kasih nomor rekening di website kita, nanti pembelinya tinggal transfer ke ke nomor rekening kita. Nah, terus mereka harus konfirmasi ke websitenya kalau mereka sudah transfer. Kalau sudah baru kita kirimkan gitu ya. Memang agak memang agak rancu karena zaman sekarang orang tuh sudah sudah jarang ingin berani transfer langsung guys. Biasanya tuh pakai rekening bersama kayak Tokopedia, Shopee gitu ya. Kalau kalau barang dikirim itu uangnya belum sampai ke penjual. Tapi kalau ini uangnya sudah di penjual tapi barangnya belum dikirim. Ini kan sebagai sisi pembeli agak agak mengkhawatirkan. Makanya ini nanti jadi PR teman-teman untuk meyakinkan ke pelanggan kalau teman-teman memang benar-benar amanah ya jualan produknya gitu. Kita klikkan dulu transfer bank langsung gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman juga mau menghadirkan bayar di tempat atau COD bahasa Inggrisnya, cash on deliver ya. Mungkin kita aktifkan juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang jadi kodenya sendiri kalau bayar di tempatnya. Ini mungkin nanti malah jadi metode pembayaran yang populer di website teman-teman nantinya gitu ya. Jadi lebih terpercaya karena mereka pegang produknya baru bayar gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau transfer bank langsung kan mungkin lebih pelanggan lebih takut gitu. Tapi gak apa, kita coba dulu transfer bank langsung, kita tambahkan di metode pembayaran, kita aktifkan, lalu kita selesaikan penyiapan di sini untuk transfer bank langsung. Nah, transfer bank langsung ini ya, ini kita klik aktifkan ya, biar tampil di websitenya gitu. Judulnya juga transfer bank langsung. Ini bisa kalian rubah, misalnya kalian mau kasih judul transfer bank, ya ini mungkin judul yang udah bener ya, ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Kalau kamu mau ganti pakai judul yang lebih tepat boleh ya. Deskripsi ya, ini nantinya juga akan tampil di website ketika orang-orang ingin sebelum beli ya, sebelum transfer gitu, sebelum check out gitu, sebelum membayar. Silahkan kasih deskripsi ya. Jadi ini sudah ada dan ini mungkin sudah oke ya. Lakukan pembayaran Anda langsung ke rekening bank kami. Silakan gunakan ID pesanan Anda sebagai referensi pembayaran. Pesanan Anda tidak akan dikirim sampai dana telah berhasil diterima di rekening kami. Nah, ini deskripsinya. Instruksinya juga boleh ya. Ini nanti juga akan tampil di website ya. Jadi nanti akan tampil, misalnya kalian bisa bisa tuliskan misalnya silahkan transfer sesuai nominal pembelanjaan Anda. Gitu misalnya. Atau ada instruksi lain yang bisa bikin pembeli itu lebih jelas dan yakin, silahkan ditaruh di sini. Atau misalnya kalau biar yakin lagi, kalian tambahkan jangan khawatir, kami penjual amanah. Misalnya no tipu-tipu misalnya ya. Ini jokes ya, tapi teman-teman silakan kasih instruksi yang lebih proper lagi gitu. Oke. Kalau sudah, lalu rincian akunnya ya. Ini akun akun rekening bank gitu ya. Kalian klikkan ya, misalnya ini saya kasih nama rekening saya, akun rekening saya gitu ya. Ini nama rekeningnya, ini banknya Bank Mandiri ya. Terus yang lainnya bisa dikosongkan saja gitu.
Ini kalau nomor rekening mah nggak usah di apa namanya, nggak usah di hidden, nggak apa-apa ya, nggak usah disensor, nggak apa-apa ya. Toh juga misalnya kalau ada yang mau transfer ke rekening saya juga nggak apa-apa gitu. Ini bisa lebih dari 2 akun rekening gitu ya. Misalnya lebih baik ya kalau misalnya pembeli itu punya opsi ya, punya pilihan dia tuh mau transfer ke bank mana. Kalau dia punyanya bank BCA tapi kamu ngasihnya bank Mandiri kan kasihan ya. Kalau kamu misalnya punya rekening bank lain misalnya ya, misalnya ada bank lain gitu, kita kasih BCA di sini dengan rekening kamu sendiri gitu ya. Ini dan namanya siapa gitu sebagainya, itu bisa. Nanti ini akan tampil di websitenya gitu ya. Gitu. Ini saya kasih satu dulu aja ya. Tapi intinya kalau semakin banyak pilihan banknya, maka bayarnya akan semakin dimudahkan ya. Ya teman-teman kalau bikin fitur ya harus mementingkan kemudahan penggunanya atau pembelinya gitu. Jadi saran saya silahkan kasih bank sebanyak-banyaknya supaya pembeli itu tinggal milih mana sesuai bank yang dia punya gitu. Kalau sudah, kita simpan perubahan. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sebenarnya kita coba ya ke jawarantika.online. Sekali lagi jawarantika.online ini kasusnya ya. Ini nanti berbeda dengan apa yang teman-teman bikin sendiri di domain kalian sendiri gitu. Oke, kita coba belanja ya. Ini sudah mata uangnya sudah menjadi rupiah ya, karena kita tadi sudah setting. Kita tambahkan ke keranjang gitu. Ke keranjang, nah ini ya sudah jadi, tapi masih 440 rupiah ya, ini kan nggak ada. Nah nanti nominalnya silakan direvisi sendiri di bagian produknya. Oke ya, ini sudah kuantitinya 1. Kita coba pembayaran. Pembayaran nanti juga sudah ada. Nah ini sudah ada transfer bank dan juga bayar di tempat. Nanti tinggal dipilih aja. Nah tadi ya deskripsinya sudah ada. Lakukan pembayaran Anda langsung ke rekening kami. Silakan gunakan ID pesanan. Ini bisa dirubah di pengaturan di deskripsi ini. Ya. Nanti akan tampil di halaman pembayaran ini. Gitu ya. Kalau kamu merubah ya, misalnya lebih spesifik lagi, silakan transfer sesuai nominal dan sebagainya. Bla bla bla. Silakan cari kalimat yang bikin orang itu percaya sama kamu, gitu ya. Intinya kamu sebagai penjual harus harus bikin mereka nyaman gitu untuk mau transfer gitu ya. Biar di tempat nanti juga bisa dirubah ya, nanti tinggal setting saja di halaman tadi bayar di tempat itu ya. Dan nanti ini transfer bank belum nomor rekeningnya belum kelihatan, coba kita beli dulu ya. Ini saya kasih data random dulu aja ya. Kode pos 13,5 gini. Provinsi Jawa Tengah, Bali dan sebagainya, boleh saya lah ya. Terserah. Nah, ini ya. Kita mungkin coba transfer bank langsung. Lakukan pemesanan. Oh, provinsinya harus sesuai Jawa Tengah berarti. Kita klik lakukan pembayaran. Kita coba dulu ya. Nah, ketika sudah selesai, maka dia sudah punya nomor resi ya, atau kayak semacam invoice gitu, atau nota gitu ya. Nota untuk dia segera bayar, guys. Gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ini tadi instruksinya ya. Instruksinya ada di nota. Ini ya, silahkan transfer nominal pembelanjaan Anda, ini kan ada di sini, di instruksi ini ya. Nah, di kolom ini ya. Nah ini nanti kamu tuliskan apa, nanti akan keluarnya di sini, gitu ya. Detail bank kami nanti juga akan muncul sesuai yang kamu masukkan di nama rekening ini ya, nomor rekening dan sebagainya. Ini Satria Friansa, nomor rekeningnya ini. Kalau teman-teman sudah tahu nomor rekening saya ya, silahkan transfer kalau ada yang mau transfer ya. Nah ini alamat penagihannya. Ini karena tadi saya ngasih ya, ini harusnya alamat alamat pembeliannya gitu ya, alamat pembelinya gitu. Sama alamat pengirimannya ini mungkin nanti bisa diganti ya menjadi alamat pengiriman gitu, atau alamat pembeli gitu. Nanti masih bisa dirubah. Nah ini teman-teman, ini bisa dicek ya. Ini bisa dicek di WooCommerce-nya di bagian pesanan ya. Pesanan atau kalau bahasa Inggrisnya order gitu. Lah pesanannya ini akan ada di sini.
Ini ya, Rp 440. Statusnya ditahan. Ditahan kenapa? Karena belum melakukan pembayaran, belum melakukan konfirmasi, jadi masih ditahan. Kalau sudah melakukan konfirmasi, nanti statusnya tinggal kamu ganti ya. Mana tadi? Nah ini pesanannya ya. Ketika kamu klik pesanan tadi, maka akan masuk di sini. Ini sudah ada detail-detailnya gitu ya. Jadi pengirimannya ke sini, penagihnya. Ini alamatnya sama karena ya ini saya pakai data yang sama ya. Tapi kalau besok ada yang beli pasti datanya berbeda gitu. Nah, pilihan tindakan kalau misalnya kirim faktur ini ada pilihan tindakannya ya, teman-teman. Kirim ulang pembelian pesanan baru, kirim faktur data pesanan kepada pelanggan melalui email, buat ulang izin unduhan. Nah, ini nanti kalau misalnya tindakannya teman-teman pembelinya tuh nggak kunjung transfer gitu ya. Jadi teman-teman bisa kirim faktur data pesanan kepada pelanggan melalui email. Jadi biar dia tuh aware dan segera transfer gitu ya. Karena kalau orang beli itu biasanya kadang lupa transfer atau kadang masih di jalan, terus transfernya tunggu dulu di ATM dan sebagainya itu ya. Kadang bahkan lupa ya. Nanti silakan di follow up lagi bisa gitu. Nah ini silakan ya teman-teman nanti otak-atik sendiri gitu ya. Mumpung bahasa Indonesia, jadi mungkin harusnya paham gitu. Oke gitu ya. Jadi ini setiap pesanan akan ada di sini. Kalau sudah selesai ya nanti statusnya sudah selesai gitu. Nah ini ya kita klik 19 menit yang lalu. Status ditahan. Kalau misalnya sudah dibayar ya berarti sedang diproses. Gitu ya. Ini nomor pelanggannya ini untuk mempermudahkan ya. Jadi setiap pesanan pasti ada kode uniknya itu. Jadi kalau ada masalah tinggal di search saja. Misalnya kok barangnya nggak sampai itu di kode berapa, di pelanggan yang keberapa itu nanti bisa dikasih gitu. Dan sebagainya. Ini catatan pesanan juga ada di sini ya. Nah, gitu. Jadi nanti ini urusannya dengan admin ya. Ingat ya, ketika website ini kan sudah jadi ya, berarti harus ada rumah tangganya atau adminnya gitu. Nah, ini nanti urusannya sama admin, harus ngecek terus pesanannya supaya kalau ada pesanan baru segera diproses gitu ya. Nah, WooCommerce di sini. Oke. Jadi ini dah setting untuk pembayaran ya, setting untuk pembayaran di WooCommerce-nya sudah selesai ya. Kita menghadirkan dua metode pembayaran, yaitu pembayaran langsung dan juga cash on delivery atau COD atau bayar di tempat. Lah, untuk pengirimannya seperti apa? Ini kan masih belum ada JNE, Tiki, ini kan masih belum ada ya teman-teman ya. Kalau pesanan melalui transfer bank gitu ya. Nah, kita bisa kok menghubungkan layanan kurir di Indonesia itu kayak JNE, JNT, Tiki, terus apalagi Wahana dan sebagainya gitu ya. Itu bisa ada di website kita. Caranya seperti apa kita bahas di episode selanjutnya di pembahasan shipping atau pengiriman gitu ya. Ini fungsinya teman-teman kalau misalnya punya toko online kan inginnya menjangkau ke banyak sekali mungkin ke nasional, ke Indonesia gitu ya. Kalau ada yang beli di Aceh, kalau ada yang beli di Papua gitu kan bisa dikirim melalui JNE atau JNT gitu. Kita akan hadirkan fitur itu di episode selanjutnya. Jadi stay tune ya. Mungkin untuk pembayaran ini cukup di sini dulu settingnya ya. Ingat mudahkan pelanggan kalian dengan menghadirkan fitur yang banyak, yang komplit dan opsinya banyak gitu ya. Oke, kalau kalau belum paham silakan diulang-ulang video ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.